Untuk Feng Tianxing hari ini, mengganggu pengaturan para penguasa kota ini adalah hal yang paling penting. Dan metode spesifiknya tentu saja menganalisisnya sesuai dengan situasi spesifik, untuk menghindari terjadinya urusan militer. Memang ada satu hal yang harus dilakukan saat ini. Sedu telah pergi untuk mencari dan menyebarkan berita, dan satu-satunya hal yang dapat dilakukan Feng Tianxing saat ini adalah mencari tahu identitas sebenarnya dari orang ini, dan kemudian mengambil fakta yang disebarkan oleh Feng Tianxing. Hanya dengan cara ini dia tidak akan ditentang oleh banyak iblis ketika dia merebut jabatan Laksamana di masa depan. Bahkan dalam jangka pendek, dalam lingkungan seperti itu adalah modal yang ditakuti oleh banyak pemilik kota. Setelah berpikir sejenak, Feng Tianxing masih merasakan banyak tekanan. Ini sederhana untuk dikatakan, tetapi tidak sulit untuk diterapkan dalam praktik. Orang di belakang layar ini telah disembunyikan di dunia ini untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dan tidak ada yang menemukannya, yang cukup untuk menjelaskan metode dan kehalusan persembunyiannya. Dan sekarang dia tiba-tiba muncul, dia harus siap. Mengandalkan Feng Tianxing saja, pasti sulit menemukan petunjuk tentang pihak lain. Selanjutnya, sekarang Feng Tianxing mengirim seseorang untuk menanyakan tentang berita lawan, dan pihak lain juga harus mengawasinya. Tidak mudah mengetahui identitas pihak lain tanpa mengetahuinya. Jika kamu ingin membicarakan hubungan ini, Jia Luo harus menemukan cara untuk bertemu. Karena Jia Luo telah berfokus pada kultivasi murid selama periode waktu ini. Meskipun muridnya tidak banyak, jumlahnya masih sedikit. Hanya saja Feng Tianxing tidak tahu identitas orang-orang ini, apalagi bagaimana cara bertemu satu sama lain. Jadi dia harus mengandalkan Jia Luo untuk berhubungan. Pada titik ini, Feng Tianxing, setelah berpikir sejenak, pergi keluar dan meninggalkan kemah di depan semua iblis. Setelah pergi, Feng Tianxing langsung menggunakan racun untuk membutakan mata beberapa orang yang memantau area tersebut, dan kemudian diam-diam kembali ke kamp. Dengan cara ini, jika dia menghilang, lawan pasti akan menemukan cara untuk menemukan jejaknya. Tetapi setelah mereka melihat ke arah yang salah, mereka tidak akan pernah menemukan keberadaannya. Setelah seharian memperbaiki dan merencanakan ulang semua hal sepele dalam perdagangan sutra, dia diam-diam meninggalkan kamp keesokan harinya. Sepanjang perjalanan kembali ke kota, Feng Tianxing datang langsung ke pintu Jia Luo tanpa henti. Feng Tianxing meminta seseorang untuk datang ke Jia Luo sebelumnya kemarin untuk mengungkapkan niatnya untuk datang. Tetapi sekarang maksud Jia Luo sudah jelas, dia tidak ingin bertemu Feng Tianxing. Keanehan. Feng Tianxing mengerutkan kening sambil berpikir. Menurut akal sehat, Jia Luo memiliki hubungan kepentingan dengannya, dan sekarang magangnya masih ada. Dia hanya meninggalkan akademi untuk sementara, bukan sebagai guru. Di masa lalu, sikap Jia Luo terhadap Feng Tianxing juga baik, tetapi sekarang mengapa dia tiba-tiba menutup pintu dan menghilang? Feng Tianxing bertanya pada dua iblis yang menjaga pintu. Apakah tuannya ada di sini? Kedua iblis itu merasa malu. Kakak senior, jangan mempermalukan kami. Bagaimana kami bisa memberitahumu ini? Feng Tianxing langsung mengerti apa yang mereka maksud. Jia Luo sekarang menghindarinya dan tidak mau bertemu. Pasti ada rahasia yang tersembunyi. Namun, Feng Tianxing tidak peduli. Dia menggelengkan kepalanya sesuka hati, lalu berkata, "Kalau begitu ketika tuannya kembali, sapa tuan untukku." Setelah berbicara, Feng Tianxing berbalik dan meninggalkan halaman. Di halaman, Jia Luo duduk di meja, melihat dua surat di atas meja, alisnya berkerut. Setelah beberapa lama, ada desahan lagi. Tidak peduli siapa yang datang hari ini, aku tidak akan melihatmu. Kedua murid di luar pintu dengan cepat setuju. Feng Tianxing tidak terjerat di sini, dan sedang berpikir untuk menemukan petunjuk dari tempat lain ketika sebuah tangan tiba-tiba meraih bahunya. Tianxing, berapa banyak minuman yang kamu bebaskan untuk menemaniku hari ini? Semua ini terjadi begitu cepat sehingga Feng Tianxing tidak bereaksi sama sekali. Tetapi suara familiar ini juga membuat Feng Tianxing melepaskan kewaspadaannya. Kenapa tidak ada waktu bagi Master Song untuk mengundangmu? Song Ji tertawa keras dan menepuk bahu Feng Tianxing. Kamu masih memiliki mulut yang manis. Ayo pergi. Aku harus memberitahumu beberapa hal sepele lainnya di sepanjang jalan. Di tengah jalan, Song Ji kembali menatap Feng Tianxing beberapa kali. Meski sudah lama tidak pergi, hal itu membuat Song Ji merasa sedikit aneh. Terutama mata. Tianxing, apakah kamu tidak mengalami masalah baru-baru ini? Kudengar kamu dan lelaki tua Si Luo dalam masalah. Feng Tianxing berpura-pura tidak berdaya. Ini juga tidak mungkin. Kami memiliki ide yang berbeda, meskipun di permukaan, Feng Tianxing mengatakan bahwa dia menderita sekarang. Tetapi sebenarnya ini semua adalah penyamaran, dan itu semua adalah caranya untuk menyembunyikan pikiran aslinya. Dia seharusnya tidak memberitahu iblis-iblis ini bahwa dia ingin menggunakan Sera untuk memenangkan sekelompok iblis, dan menggunakannya untuk membagi iblis menjadi dua dari dalam, bukan? Song Ji tersenyum ringan. Sebenarnya, tidak masalah. Iblis tidak menganggap serius hubungan ini. Kamu dan Sera adalah dua orang yang luar biasa. Ngomong-ngomong, kudengar kamu mengambil 6.000 setan dan memenggal hampir 20.000 setan.
Feng Tianxing gugup ketika mendengar ini. Dia tidak punya cara untuk menghadapinya sekarang. Dia ditangkap oleh seseorang yang meracuni iblis yang lebih rendah, dan tidak ada yang bisa santai dan membicarakannya. Feng Tianxing diam-diam melirik ekspresi Song Ji sebelum bertanya ragu-ragu. Tuan, apa pendapatmu tentang ini? Song Ji tertawa, lalu bersenandung. Tentu saja saya mendukung pendekatan Anda. Mengalahkan 20.000 iblis dengan 6.000 iblis. Tetapi ini adalah catatan yang bagus. Mereka hanya iri dengan strategi Anda sekarang. Mereka merasa tidak jauh di belakang Anda, jadi mereka sedikit dibenci. Orang-orang idiot ini bahkan tidak memikirkannya. Apakah itu yang bisa dilakukan oleh racun biasa? Meskipun tubuh iblis kita tidak sebanding dengan zaman kuno, racun biasa tidak dianggap serius. Mereka tidak tahu ada apa di balik rencana Anda, berapa banyak masalah yang perlu diselesaikan. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu memikirkan Tianxing. Munculnya iblis manapun selalu disertai dengan rumor dan spekulasi jahat. Feng Tianxing lega mendengarnya. Feng Tianxing tidak peduli dengan pendapat orang lain. Tetapi Jie Luo dan Song Jiu, dia harus berhati-hati. Jie Luo adalah batu loncatan Feng Tianxing ke tingkat atas ras iblis. Dan Song, hanya dari fakta bahwa dia tiba-tiba muncul di sampingnya. Tetapi dia tidak menyadarinya. Kekuatannya sangat kuat, sama sekali tidak dangkal. Tidak melakukan bisnis seperti ini harus ada solusi untuk keduanya. Sekarang Song Jie tidak tahu tentang tindakannya. Sekarang saatnya bertanya pada Jie Luo apa yang terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan tuannya. Aku benar-benar tidak dapat diprediksi. Melihat ekspresi tertekan Feng Tianxing, Song Jie membuka pintu halaman kecilnya. Itu tertulis di dalam.